gunakan tadi adalah sentrifugal. Nah, tapi ternyata tadi tabel 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 yang akan kita gunakan dengan tabel ini yang kita gunakan ini dia menggunakan yang standar gitu ya. Dia menggunakan yang standar yang dalam PPT yang PPT sebelumnya itu yang ini itu yang bawah ya NSP yang standar. Nah, oleh karena itu kita berarti harus menghitung yang standar kalau kita mau menggunakan eh, tabel yang tadi gitu ya, bukan menggunakan yang hitungan awal kita tadi gitu ya. Baik, itu sudah kembali ke slide yang contoh. Sudah, Pak. Baik, sekarang ubah hitungannya. Jadi kita ubah dulu putaran itu ke radian ya. Ubah dulu putarannya ke radian, baru nanti ada gravitasi, kemudian ada headnya tetap dalam 225. Jadi yang perlu kita rubah adalah putaran sama debit ya. Debitnya ini harus konsisten. Jadi syaratnya untuk menggunakan yang standar itu, perhitungan standar, debitnya harus konsisten. Maksudnya kalau dia itu udah ada kaki, berarti ya harus kaki kubik gitu ya. Kalau di bawahnya meter misalnya, berarti atasnya harus meter kubik. Nah, di sini kita ubah dulu, konversi dulu debitnya ke apa tadi, ke kaki kubik atau feet pangkat 3 gitu ya. Ada yang tahu konversinya? Itu bisa dilihat di internet ya, konversi GPM ke apa, konversi apa debit dari galon per menit ke kaki kubik per detik ya, atau feet pangkat 3 per second itu tuh, ditulis begitu saja di internet. Ada yang bisa cari sambil cari di internet. Jadi coba dicari ya, coba dicek. Ini nanti ada kok 70.000 itu dibagi dengan 448,83. 448,83. Jadi kalau nanti jangan di soal nanti nanya lagi gimana untuk mengkonversinya, ya ini faktor konversinya untuk galon per menit ke eh, kaki kubik per detik. Nah, ini silakan dihitung berapa tuh. Dapatnya berapa tuh yang ini? 70.000 bagi 448. Jadi silakan dicoba dicek lagi ya, saya tulis saja di sini 156. Aduh, nggak ada untuk satuan ya di sini. Jadi cek lagi sendiri 156 eh, 14. berapa? 156,14. 0,14 ya, 0,14 feet kubik per detik. Nah, itu sudah kita dapatkan debitnya, konversinya. Sekarang kita konversi lagi nilai yang untuk putaran. Nah, di sini saja ya, konversi putarannya. Konversi putaran ke apa? Ke, ke putaran ke radian per detik ya, ke radian per detik atau omega. Omega, sorry. Omega itu sama dengan
berapa? 2 PN per 60 itu ya. 2 PN per 60. Nah, N-nya ini 2 PN per 60 ya. Coba dihitung berapa? N-nya 600 ya, 600. Ini silakan dicoba ya, nanti dilihat sendiri kalau di buku itu dia mengatakan 62,8. Biasanya di buku itu nggak terlalu presisi karena dia sering cutting, potong ya untuk menyederhanakan itu. Jadi silakan dicek lagi. Ini 62,8 radian per detik gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan angka-angka yang ini ke dalam rumus yang ini. Rumusnya ini kan adalah omega, jadi berarti maksudnya saya tulis di sini saja N, kita pakai yang ini ya, omega. Omeganya itu adalah 62,8, kemudian ada debitnya itu yang 156,14, saya beri dalam kurung saja, 156,14 pangkat setengah, kemudian dibagi dengan gravitasi 32,2 dikali dengan H. H-nya adalah 225. Oke, jadi silakan dihitung. Nah, kalau di buku ini nilainya itu adalah 1 katanya, 1,0. Jadi silakan dicek ya. Nah, setelah dapat putaran ini, putaran spesifik, nah kita gunakanlah tabel yang ini. Kita gunakan tabel. Itu kan baru langkah pertama tuh. Langkah pertama yaitu menentukan putaran spesifik. Nah, kemudian langkah kedua adalah dari tabel proporsi pompa maka dapat diketahui nilai-nilai perbandingan dimensi. Jadi nilai-nilai dari pi, kemudian Vm per U2, B per D0, B D0 per D. Yang sebagai contoh, misalnya kalau dikatakan di sini adalah 1, misalnya, 1 nilai NSP-nya, maka kita tentukan langkah keduanya itu menentukan ini dulu, yang Pi-nya dulu. Dan dari 1, jadi kalau Pi-nya itu adalah garis tebal itu, di sekitar di sini. Ya. Nah, nilainya itu adalah sekitar di 1,5 atau 1, sorry, 1,5, 1,5-nya di sini di tengah-tengahnya berarti dari 1 ke 1,5 di 1,25 ya, 1,25. Nah, ini kita hitung berarti nilai tetanya, sorry, kok teta, pi, psi ya, psi 1,25. Oke, saya buat new slide saja. Berarti dari tabel besi itu sama dengan 1,25. Nah, tadi itu kan harus diketahui bahwa besi ini sendiri adalah U dibagi U2 ya. U2 maksudnya U2 itu U yang di luarnya. U dibagi dengan apa? Tadi rumus benda jatuh bebas 2GH. Nah, sekarang kalau kita ngikut prosedurnya, berarti kita bisa menghitung nilai U. Nah, berdasarkan nilai faktor kecepatan. Nah, U-nya sendiri, kalau kita gunakan persamaan yang ini, berarti U sama dengan ini yang kita dapat dari tabel nilainya dikali dengan akar 2GH. Gitu ya. Jadi silakan dihitung sendiri. Ini dihitung sendiri nanti H ini ya. 2GH. Jadi silakan coba dicek nanti kalau di buku ini nilainya 1,25. Kan ya.
0,25. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah menghitung D, D0, D, B, dan V, dan U2. Nah, terusnya. Nah, di tabel itu kan kalau kita sudah mengetahui nilai apa? Nilai U. Nah, saya tulis saja nilai yang tulis semua dulu ya, baru saya jelaskan. Saya tulis saja nilai D0 per D0 per D. Kemudian ada nilai B per D0. B per D0. Kemudian ada nilai VM per U2. VM2 per U2. Nah, itu didapatkan dari mana tadi? Nah, didapatkan dari ini ya. VM per U. Nah, nilai-nilainya itu ingat nilai-nilainya ini dikali 10 ya. Contoh misalnya di satu ini, di satu kita ingin mencari nilai dari yang ini yang dekat. Nah, ini putus-putus tebal itu VM per U2. VM per 2 itu kan mendekati 1,5, berarti sekitar 1,5 ya. Nah, tapi karena di tabel ini adalah ada 10 bintang ya, berarti maksudnya apa skala dalam tabel ini dikali 10 gitu ya. Skala dalam tabel ini dikali 10. Kenapa harus dikali 10? Karena agar bisa membuat satu grafik di mana ada nilai D0 per D, ada nilai psi juga gitu ya. Kalau kita buat nilainya nggak dikali 10 itu kan susah untuk menskalakannya ya. Nah, kan nanti kalau di sini berarti kalau dia itu nilai VM per U2-nya adalah 1,45, berarti harus dibagi 10. Harus dibagi 10, berarti nilai VM yang ini, nah yang bawah itu dia menjadi 0,145. Kemudian yang ini jadi 0,14, kemudian yang D0 per D itu 1,05. Nah, dari sini kan kita bisa menghitung nih, kita bisa menghitung VM-nya berdasarkan nilai dari U2 dikali dengan 0,145. Ketemu nilai dari apa ini? VM2 itu. Jadi nanti dicek sendiri kalau di sini nilainya itu adalah ya, di sini nilai V-nya itu 21,75 ya. 21,75. Nanti silakan dicek 21,75. Itu satuannya feet per detik karena dia kecepatan. Nah, lalu bagaimana dengan diameter? Nah, kita menghitung diameter. Nah, diameter itu hubungannya dengan U gitu ya. Mungkin biar paham konsepnya, saya tulis saja. Jadi dia nggak ada rumus khususnya sih sebenarnya, tapi karena sorry, kalau ada sebuah lingkaran atau dengan seperti impeller gitu ya bentuknya, lalu kemudian ada jari-jari ke sini. Nah, yang kita maksud dengan U tadi, U yang ini adalah kecepatan ini ya, kecepatan tangensial yang tegak lurus. Nah, kecepatan hubungannya antara kecepatan ini ada hubungannya dengan kecepatan yang kita sebut tadi kecepatan sudut, ada kecepatan sudut omega. Nah, katakanlah di sini U. Nah, kemudian katakanlah dia di sini juga kan. Jadi anggap tegak lurus saja gitu ya. U juga gitu. Nah, ini ada hubungannya antara U dan U dan U.
kecepatan linier ini atau kecepatan tangensial ini dengan kecepatan sudut. Nanti kalau ini kan misal kalau dia menempuh jarak tertentu, di sini kan ada jarak dalam sudut itu kan radian gitu ya. Kemudian jarak dalam meter itu kan dari sini ke sini. Maka rumus dari kecepatan itu sendiri kan V sama dengan jarak dibagi dengan waktu, begitu. Nah, kalau kecepatan ini atau U ini kan maksudnya persamaan umum ya. Jadi V di sini adalah U, gitu. Adalah jarak yang ditempuh dari titik 1 ini ke titik 2 ini dibagi dengan waktu yang dibutuhkan, begitu. Nah, kalau kita ubah jarak ini ke dalam radian, itu kan jarak ini sama dengan theta ini dikali dengan ini panjangnya R ini. Nah, bisa kita tulis seperti R theta dibagi dengan T, kan begitu. Nah, R theta itu sendiri atau T per theta itu jarak ini kan radian per second nih. Theta per T itu kan radian per second. Atau bisa kita tulis bahwa V itu V itu atau saya tulis saya di sini dulu omega itu sendiri kan sama dengan theta per T. Nah, kalau kita substitusi ke sini maka akan kita peroleh kecepatan itu adalah omega dikali dengan R ini. Nah, ini hubungan antara kecepatan tangensial dan kecepatan sudut. Nah, dari pemahaman itu kita bisa menghitung panjang jari-jari atau dari sini kan kebutuhan kita kan diameter gitu ya. Nah, kalau kita mau menghitung jari-jari berdasarkan persamaan ini kan berdasarkan persamaan ini R akan sama dengan V per omega kan begitu ya. Nah, kalau kita mau hitung diameter kan tinggal dikalikan 2 saja. Di diameter akan sama dengan 2V per omega. Nah, oleh karena itu, diameter yang akan kita cari itu bisa kita hitung menggunakan persamaan D ini. D sama dengan 2U dibagi dengan kecepatan sudut kali radian. U2 kan sudah diketahui tadi. U2-nya diketahui dari ini. Ini menggunakan U2. Kemudian omeganya sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Nah, omega sudah kita hitung. Maka di sini bisa dihitung diameternya. Nah, nanti silakan dicek lagi, dihitung sendiri. Jadi kalau memang beda hasilnya ya ditanyakan nanti kok bisa beda itu di pertemuan selanjutnya. Nanti jangan langsung disimpan ya setelah kuliah, jangan langsung disimpan, dicoba dihitung ulang lagi gitu ya. Nah, kemudian setelah dihitung ternyata nilainya nanti akan dicek lagi, sekali lagi saya ingatkan 4,77 feet itu nilai diameternya. Nah, lalu selanjutnya ada dari nilai diameter maka kita bisa menghitung D0-nya berdasarkan persamaan ini. Berarti D0 akan sama dengan D dikali dengan 1,05. Nah, D-nya dari mana ya? Dari sini. Nah, kemudian selanjutnya menghitung lebarnya sekarang. Nah, B itu dihitung berdasarkan B, kalau berarti D0 dikali dengan 0, berapa ya tadi ya? 0, sebentar. 0,14 kali 0,14. Nah, itu. Nah, semua dimensi itu sudah diketahui. Ya. Tapi kan yang ditanya itu kan memang adalah dimensi-dimensinya. Perkiraan dimensinya itu adalah seperti ini. Nah, tapi ada
Yang terakhir dari prosedur itu setelah melakukan itu semua itu harus diverifikasi ya. Verifikasi perhitungan dimensi dengan persamaan berikutnya. Maksud dengan persamaan ini ya ini diverifikasi ya. Nanti nilai Q-nya yang nilai Q itu sama dengan Pi D0 B VM2. Pi D0 VM2. Nah, itu rumusnya. Jadi nanti silakan dihitung ini. Itu verifikasi itu maksudnya adalah kalau di buku ini hasil akhirnya dari verifikasi itu adalah debitnya itu 200, ini saya tulis jadi sini ya, 239 feet per feet pangkat 3 per detik. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya tadi kan Anda atau kita sudah menghitung bahwa di sini 156 ya. Berarti kalau kita gunakan pompa itu, sementara yang kita butuhkan hanya debit segini, berarti pompanya kegedean. Nah, caranya bagaimana? Cara terakhir kita yang bisa disesuaikan adalah menyesuaikan D0 ini. Jadi artinya kalau D0 tadi berapa? D0 1,5 berarti impeller pompa itu masih bisa lebih kecil dari D0 ini. Nah, kecilkan lagi sehingga dia mendekati kebutuhan tadi, mendekati 156. Nah, maka setelah sudah mendapat D0 yang ideal, D0 yang ideal ya, berarti diameter keseluruhan atau diameter luar impeller yang harus digunakan adalah berdasarkan yang hasil verifikasi ini, itu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, baru ada pertanyaan itu biasanya setelah mengerjakan latihan gitu ya. Jadi coba dikerjakan ini, dirancanglah sebuah pompa untuk menghandle flow rate yang dibutuhkan itu 2000 galon per menit dan menghasilkan atau mampu menghasilkan atau melawan head dari sistem itu 200 kaki pada saat dia itu berputar pada 1800 rpm. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Ada yang tidak sempat absen apa atau sudah absen semua? Paling tidak yang hadir ini. Saya Pak Muhammad Herjuno. Oh, enggak sempat absen. Iya, pada pertemuan 5. Oh, pada pertemuan 5. Siapa namanya? Muhammad Herjuno Darpito, Pak. Oh, Muhammad Herjuno Darpito. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak, saya izin bertanya.